Jemaat yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, selamat malam. Selamat berjumpa kembali dalam gerak langkah pelayanan ibadah keluarga GPIB Bahtera Kasih Makassar. Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah kepada kita semua. Ibadah keluarga malam ini dilaksanakan sekaligus sebagai ibadah syukur penutupan tahun pelayanan 2021. Untuk itu mari kita siapkan Alkitab, hati dan pikiran kita. Bersama kita akan beribadah dan memuliakan Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan pada saat ini adalah Pendeta Dina Lambe Paimbonan. Mari kita mengambil waktu sejenak untuk saat teduh. Umat Tuhan, mari datanglah, persembahkan diri padanya. Mari nyanyi, ucaplah syukur, puji Tuhan Juru Selamatmu. Masuklah ke pelatarannya, bernyanyi bergemar, bersukacitalah. Ajaib dan besar Allah-Mu, lebih dari segala Allah. Hai umat, nyanyi dan bersorak-sorak, muliakan Allah Bapa Maha Kasih. Persembahkan dirimu ke hadapannya dengan tulus hatimu. Hai umatnya, mari persembahkan dirimu ke hadapannya dengan tulus hatimu. Dosa kita yang ditanggungnya dalam korban putra tunggalnya, hingga kita dibebaskannya dari kuasa maut yang kejam. Karena kasih Allah yang besar yang dinyatakannya di dalam putranya. Ajaib dan besar Allah-Mu, lebih dari segala Allah. Hai umat, nyanyi dan bersorak-sorak, muliakan Allah Bapa Maha Kasih. Persembahkan dirimu ke hadapannya dengan tulus hatimu. Hai umatnya, mari persembahkan dirimu ke hadapannya dengan tulus hatimu. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur Tuhan kembali kami naikkan padamu untuk segala berkat dan penyertaan Tuhan yang terus berlaku dalam kehidupan kami. Khususnya di tengah sukacita ini Tuhan, kami akan beribadah, yaitu ibadah keluarga sekaligus ibadah syukur penutupan tahun pelayanan 2021. Berkatilah kami yang bertugas Tuhan, berkatilah ibadah ini, berkatilah pelayan firman, sehingga ibadah ini akan berlangsung dengan penuh sukacita, penuh berkat yang datang daripada Tuhan saja. Kami siap menyambut berkat-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.
Jemaat, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 30A, bait pertama dan bait yang kedua, Angin Ribut Menyerang. Angin ribut menyerang, menggetarkan hatiku. Ombak ganas menerjang, aku lari padamu. Juru selamat tolonglah, dan padukan hidupku, hingga aku sampailah di labuhan yang teduh. Hanya Tuhan sajalah perlindungan yang tentram. Berikan daku yang lemah, hati kuat dan tenang. Dikau saja yang tetap, sumber pengharapanku. Biar aku kau dekam di naungan sayapmu. Pengakuan dosa. Jemaat, marilah kita berdoa dan bersama kita datang kepada Tuhan dengan rendah hati sambil mengaku akan dosa-dosa dan kesalahan kita. Kita berdoa. Allah Bapa Sorgawi, kami mengaku di hadapan-Mu akan segala kelemahan dan kekurangan kami. Sebagai umat yang Engkau tebus dan selamatkan, seringkali kami mengingkari penebusan-Mu dan menyakiti sesama kami. Seringkali oleh karena ego dan kesombongan diri, kami merasa tidak membutuhkan Tuhan, dan hal itu kami perlihatkan dengan tidak datang beribadah dan lebih mengutamakan kekuatan kami. Bapa Sorgawi, kami seringkali tidak sungguh dalam mengasihi-Mu dan sesama kami. Pertikaian, dendam, amarah, kebencian dan permusuhan, dan sikap yang saling merendahkan menjadi kebiasaan dalam hidup kami sehari-hari. Tutur kata kami, perbuatan kami kepada sesama, dan cara kami berpikir yang dipenuhi hal negatif tentang orang lain sangat bertentangan dengan ajaran firman-Mu. Padahal setiap waktu firman-Mu mengajarkan kepada kami untuk saling mengasihi dan mengampuni, serta saling mendukung dan menopang, untuk ringan dalam membantu dan mengulurkan tangan. Namun, kekerasan hati kami membelenggu kami dan membuat kami jauh dari jalan-Mu dan menutup mata dari kehendak-Mu.
Sungguh hati kami keras dan keinginan kami kuat untuk memberontak dan berpaling daripadamu. Sebagai para pelayan-Mu, seringkali kami tidak setia dalam melayani. Kami sering meninggalkan tugas pelayanan kami. Kami suka dilayani, namun enggan untuk melayani. Sikap hidup kami pun seringkali tidak mencerminkan sebagai pelayan-Mu. Kami tidak belajar untuk hidup rendah hati. Kami lebih mengutamakan kepentingan kami daripada kepentingan gereja Tuhan. Sebagai jemaat-Mu, kami malas beribadah dan mengambil bagian dalam kegiatan gereja-Mu. Sungguh, kami hidup bukan berdasarkan keinginan-Mu, namun lebih kepada keinginan kami. Sebagai sebuah keluarga yang hidup dalam jemaat ini, tidak jarang perpecahan dan keributan terjadi dalam rumah tangga kami. Kami tidak menjadi contoh dan teladan yang baik. Inilah pengakuan kami. Dengarlah ya Tuhan, kami berseru. Dengarlah ya Tuhan, kami berseru. Ya Tuhan, kasihani dan ampuni dosa kami, layakkan kami di hadapan-Mu. Sucikan hati kami dan murnikan jiwa kami. Ya Tuhan, kasihanilah. Persembahan pujian oleh Monik Rumiap. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku.
bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Oh, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih dalam Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Mohon bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang senantiasa hadir di dalam kehidupan kami, baik di dalam suka maupun di dalam duka. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Pada saat ini Tuhan, kami datang bersyukur kepadamu, di mana Tuhan telah memimpin kami dari tempat kediaman kami, sehingga kami boleh tiba di rumah-Mu yang kudus pada saat ini. Dalam ibadah yang akan kami laksanakan, yaitu ibadah rumah tangga dan ibadah penutupan tahun pelayanan Gereja Bahtera Kasih GPIB ya Tuhan. Kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu. Namun ya Bapa, sebelum kami merenungkannya, kami dengan rendah hati memohon kepadamu Bapa, kiranya Engkau hadir di dalam perenungan firman yang akan kami baca, sehingga firman-Mu itu tidak lalu begitu saja, tetapi firman Tuhan dapat mengambil bagian dalam hati dan pikiran kami, dan kami boleh mengerti firman-Mu, kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Bapa di dalam surga, jauhkanlah segala pengaruh-pengaruh yang akan mengganggu kami dalam ibadah ini. Biarlah benar-benar hati dan pikiran kami fokus untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa syukur dan pinta kami yang kami sampaikan di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita berdiri menyambut firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 33 sampai dengan ayat yang ke-34. Firman-Nya berkata demikian, "Juallah segala milikmu dan berikanlah sedekah.
Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis dan tidak akan dapat didekati pencuri dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkannya dan membaca, merenungkan firman-Nya ini dalam kehidupan kita bersama. Terpujilah Kristus, Maranatha. Maranatha, 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 Maranatha. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih yang diberkati oleh Yesus Kristus, Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kalau kita melihat tema di dalam bacaan kita, yaitu kaya di kerajaannya. Dan pada saat ini, Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita sudah berada di awal bulan Desember, atau dapat dikatakan bahwa kita ada dalam masa Advent, yaitu masa penantian. Masa penantian yang dimaksud di sini yaitu masa penantian untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan masa penantian dalam masa Advent ini yaitu kita menanti atas perayaan hari kelahiran Yesus Kristus ke dunia. Tentunya Bapak, Ibu, saudara-saudara, kalau kita mendengarkan kata penantian ini, yang berarti pada saat ini kita menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali, tetapi kita juga menanti atas perayaan hari kelahiran Yesus Kristus. Tentunya kalau kita dalam masa penantian, apa yang harus kita pikirkan? Apa yang harus kita siapkan untuk menanti tentang kita mengingat rayakan hari kelahiran Yesus Kristus. Pada tanggal 25 dikatakan hari raya kelahiran Yesus Kristus. Tentunya Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita dalam masa penantian itu banyak yang kita persiapkan. Khususnya kita persiapkan pertama-tama barangkali kue-kue untuk menyambut hari Natal dan Tahun Baru. Dan juga kita mempersiapkan atau melakukan kegiatan-kegiatan lain untuk menyambut hari Natal. Kita mengecat rumah-rumah kita. Kita membersihkan rumah-rumah kita. Kita memasang pohon Natal yang begitu indah dihiasi dengan pernik-pernik yang sangat indah kita lihat pada saat menanti hari perayaan kelahiran Yesus Kristus. Baik itu di gereja maupun di rumah kita masing-masing. Tapi kalau pohon Natal, kalau kita ke Pastori Minasaupa, tidak ada pohon Natal yang dipasang. Karena pohon Natal di sana yang telah dipersiapkan oleh rekan-rekan sepelayanan, mungkin dipersiapkan oleh jemaat begitu besar, jadi susah untuk dipasang. Jadi saya katakan kepada anak saya bahwa tidak usah kita pasang pohon Natal. Yang penting hati kita selalu lahir Yesus Kristus atau Natal di hati kita. Jadi jangan heran kalau saya tidak memasang pohon Natal. Bukan berarti tidak akan mau memeriahkan hari kelahiran Yesus Kristus, itu tidak.
Tetapi yang saya lihat di sini bahwa yang kita persiapkan adalah hal-hal yang duniawi. Yang saya mau katakan bahwa pembersihan rumah-rumah kita memang bagus kalau bersih dipandang mata. Tetapi yang terpenting kita persiapkan dalam menanti menyambut hari kelahiran Yesus Kristus adalah hati kita. Kita utamakan hati kita untuk menyambut hari kedatangan atau hari kelahiran Yesus Kristus. Itu yang penting dan yang pertama. Dan hal-hal yang saya sebutkan tadi yang pertama adalah hal-hal yang kedua. Namun Bapak Ibu Saudara-saudara, kadang-kadang kita melupakan mempersiapkan hati dan pikiran kita kalau kita sibuk mempersiapkan hal-hal jasmani kita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, tentunya pada hari ini kita banyak yang sudah mempersiapkan hati kita untuk menyambut kedatangan Yesus Kristus. Bukan mempersiapkan baju baru, bukan mempersiapkan sepatu baru dan lain sebagainya. Tetapi itu tadi hati dan pikiran kita benar-benar mempersiapkan dan merayakan hari kelahiran Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, pada ibadah kita ini dengan judul yaitu Tata Ibadah Penutupan Tahun Kegiatan Pelayanan GPIB Bahtera Kasih Makassar. Kenapa harus pelayanan diakhiri pada saat ini? Bukan berarti bahwa kita tidak membutuhkan ibadah-ibadah, tidak membutuhkan Tuhan atau dan lain-lain sebagainya, kita tidak butuhkan. Tetapi masalahnya dikatakan bahwa menghadapi masa raya Natal itu banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Dan sebelum corona ada pada saat itu kita sudah sibuk melatih diri kita dengan paduan suara dari sektor per sektor. Biasa juga drama-drama yang disiapkan oleh anak-anak pemuda kita atau taruna atau anak sekolah minggu. Tetapi pada saat ini sepertinya sepi, yang dikatakan kegiatan-kegiatan seperti itu. Tetapi bukan berarti kita tidak siap untuk menyambut hari kelahiran Yesus Kristus. Benar-benar yang saya mau katakan bahwa kita siap menyambut, hati dan pikiran kita siap menyambut kelahiran Yesus Kristus atau merayakan yang telah lahir pada 2000 lebih tahun yang lalu. Jadi setiap tahun selalu Yesus Kristus itu lahir dalam hati dan pikiran kita. Bukan hanya setiap tahun, tetapi setiap saat Yesus selalu lahir dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, pada malam hari ini kita berada dalam penutupan kegiatan pelayanan baik pelkat maupun ibadah rumah tangga. Dan itu nanti akan dibuka kembali pada bulan Februari. Namun ibadah hari Minggu tetap dilaksanakan. Jangan kita lupa bahwa kita tidak melaksanakan lagi ibadah-ibadah rumah tangga atau pelkat. Kemudian kita lupa dengan ibadah hari Minggu, dengan kesibukan-kesibukan yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam masa penantian ini yang kita hadapi, yaitu masa penantian kelahiran, mengingat rayakan kelahiran Yesus Kristus. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, mari kita melihat pembacaan firman Tuhan yang telah dibacakan dari Injil Lukas pasal 12 ayat 34, 33 sampai dengan ayat yang ke-34. Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum kita membaca atau merenungkan firman Tuhan yang dari ayat 33 dan 34 itu tentunya ada di dalam pasal 12, Lukas pasal 12 ini ada
hal-hal, tema-tema yang penting yang tidak akan kita lupakan. Tema-tema itu yaitu hal kekhawatiran. Bapak Ibu saudara-saudara, semua barangkali orang sering-sering khawatir dalam hidupnya. Yaitu khawatir apa yang akan kita makan, apa yang akan kita minum, apa yang kita akan pakai. Nah, penulis Injil Lukas kembali menuliskan apa yang telah diucapkan oleh Yesus pada saat berada di dalam dunia ini, bahwa dikatakan janganlah kamu khawatir. Nah, itu kekhawatiran selalu ada, seperti yang dikatakan khawatir karena ini, karena itu dan sebagainya. Seperti pada saat ini tentunya kita masih ada dalam kekhawatiran menghadapi pandemi COVID-19 ini yang belum berakhir sampai saat ini. Namun firman Tuhan selalu mengingatkan kita kembali supaya jangan kita khawatir. Karena kekhawatiran itu tidak dapat menambah apa yang akan kita butuhkan dalam kehidupan kita. Tidak pernah kalau kita hanya khawatir. Dan juga kekhawatiran itu kita kadang-kadang melupakan Tuhan. Kita hanya khawatir, lupa karena kalau Tuhan itu selalu menyediakan kebutuhan-kebutuhan kita dalam kehidupan kita. Itulah jikalau kita hanya khawatir, kita lupa Tuhan. Karena itu firman Tuhan katakan, janganlah kamu khawatir apa yang harus kamu pakai. Karena Tuhan akan memberikan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Tuhan menyiapkan apa yang kita butuhkan. Seperti kembali saya mengatakan, selama pandemi COVID-19, kita ada pada saat ini. Walaupun mungkin kehidupan kita tidak sama dengan tahun-tahun sebelum COVID itu, tetapi yang harus kita syukuri bahwa Tuhan itu selalu ada bersama-sama dengan kita. Tuhan tahu kebutuhan kita. Nah, mungkin kita menjawab dalam hati kita, kenapa banyak saudara-saudara kita meninggal oleh karena COVID? Itu adalah sesuatu yang Tuhan sudah rencanakan. Jadi karena COVID dan banyak saudara-saudara kita yang sudah meninggal, jangan kita katakan, oh Tuhan sudah melupakan. Tidak sebenarnya, tetapi ada maksud Tuhan sehingga banyak saudara-saudara kita yang meninggal karena COVID. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, mari kita lihat tentang pembacaan kita yang baru saja kita baca bersama-sama tentang ayat 33, juallah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Nah, ini mungkin dalam hati kita tidak mungkin kita akan menjual segala milik kita untuk kita memberikan sedekah kepada orang-orang yang membutuhkannya. Namun Bapak Ibu saudara-saudara, berkat-berkat yang kita terima dari Tuhan, berkat-berkat itu melalui usaha dan upaya kita, pekerjaan kita, sehingga Tuhan memberkati apa yang kita cari dalam kehidupan ini. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara, kenapa kita disuruh untuk menjual harta milik kita untuk memberikan kepada orang miskin? Bapak Ibu saudara-saudara, sebenarnya mau dikatakan bahwa apa yang kamu dapatkan dari Tuhan, berkat-berkat dari Tuhan, kamu juga akan memperhatikan orang-orang miskin yang ada di sekeliling kamu, dan kamu akan membagi berkat-berkat yang kamu terima, yang kamu peroleh dalam hidup ini untuk orang-orang yang membutuhkannya. Dan kita tahu bahwa seperti yang dikatakan, Tuhan tahu kebutuhan kita. Jadi kita membagi berkat yang ada pada kita. Karena jikalau uang itu tujuan untuk hanya diri kita sendiri, itu yang salah. Tetapi uang berkat yang kita terima itu, kita bisa membagikannya kepada
saudara-saudara kita yang miskin, yang sangat membutuhkannya. Dan kita juga tahu berapa banyak yang harus kita butuhkan dalam kehidupan ini. Karena itu perlu kita memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan khawatir bahwa nanti kalau saya memberikan ini sekian, apa yang saya harus makan besok? Apa yang harus saya belikan makanan kepada anak-anak saya? Yaitu Tuhan selalu memperhatikan kebutuhan kita. Yang penting kita tidak khawatir. Dengan murah hati kita membagikan kepada saudara-saudara kita yang miskin. Karena Bapak Ibu saudara-saudara, kalau uang itu, harta itu sudah melekat dalam hati dan kehidupan kita, bahwa kita tidak ada hubungan, memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Karena Tuhan berfirman, kasihanilah sesamamu manusia dan bagikanlah kepada sesamamu yang berkekurangan. Itu. Jadi kalau kita melekat pada harta benda yang kita miliki, tidak ada hati dan pikiran kita atau pikiran kita putus dengan Tuhan, dan tidak sama sekali kita memperhatikan kekurangan saudara-saudara seiman kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, dalam kehidupan ini apa yang kita cari? Yaitu tentunya kehidupan yang kita cari, yaitu berkat-berkat Tuhan kita cari. Tetapi apakah kita sudah mendahulukan, mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita, yaitu selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, selalu menyerahkan kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan? Kita datang kepada Tuhan, memohon berkat atas kehidupan kita untuk kehidupan kita dalam hidup ini. Karena firman Tuhan katakan bahwa janganlah mendahulukan hal-hal untuk duniawi. Sebagaimana dikatakan dalam Injil Matius pasal 6 ayat 33 dikatakan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka apa yang ada padamu akan ditambahkannya. Benar-benarkah kita sudah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya? Kebenaran Allah apa itu, Bapak Ibu saudara-saudara? Tentunya kebenaran Allah adalah hal-hal yang harus kita lakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah. Apakah benar-benar kita pada saat ini bahwa kita selalu menyerahkan kehidupan kita, mencari Tuhan sebelum kita melakukan sesuatu dalam kehidupan kita? Atau kita lupa karena hati dan pikiran kita hanya melekat pada hal-hal yang akan kita cari? Apakah ada berkat Tuhan? Apakah Tuhan memberkati apa yang saya cari? Tentunya dalam hati kita demikian. Tetapi alangkah baiknya kita datang sujud di hadapan Tuhan, memohon kebutuhan-kebutuhan kita, memberkati apa yang kita lakukan, memberkati pekerjaan kita dan seluruh aktivitas kita. Tentunya Tuhan memberkati kalau kita mendahulukan Dia. Tetapi jikalau Tuhan dinomor duakan, tidak akan pernah Tuhan memberikan berkat dalam kehidupan kita. Karena itu dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah. Kerajaan Allah dikatakan carilah, utamakanlah. Dan kerajaan Allah itu sudah ada di dunia, yaitu Yesus sendiri adalah kerajaan Allah yang telah hadir. Maka itu Bapak Ibu saudara-saudara, marilah kita memperhatikan bacaan kita pada saat ini, yaitu dikatakan, juallah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Dan ayat yang selanjutnya dikatakan bahwa karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Apakah benar ini Bapak Ibu saudara-saudara?
bahwa hati kita hanya melekat pada harta kita yang ada, dan kita melupakan Tuhan. Ada seseorang yang kaya raya, mempunyai bis sekian banyak. Jadi orang itu berkata, "Saya tidak dapat tidur, Bu." "Kenapa, Pak? Padahal harta kita sudah demikian banyak." Jadi bapak itu menjawab, "Saya tidak bisa tidur, Bu, karena kalau bus saya dari Makassar mau berangkat ke Makassar, dari Toraja, dari tempat-tempat mana dia mau berangkat, saya tidak bisa tidur. Saya khawatir kalau terjadi apa-apa di perjalanan." Itulah orang-orang yang memiliki harta banyak. Jadi hatinya melekat pada hartanya itu. Karena itu Tuhan juga tidak mengatakan, tidak membenci bahwa orang kaya itu dibenci oleh Tuhan, tidak. Tetapi orang kaya yang punya harta banyak, kalau dia tahu dia bijaksana membagikan kepada orang-orang yang miskin, maka orang-orang itu yang memiliki banyak harta, ia telah mengisi pundi-pundi atau mengisi hal-hal yang akan menjadi kehidupan kekal di surga. Kalau dia tahu, tapi kalau ada juga orang, ada orang sangat sekakar ya. Ya kita di sini tidak ada yang sekakar. Kalau punya uang 100, dia membagikan kepada orang yang ada di samping, bagikan 10.000. Nanti kalau saya bagikan 10.000 ini, sisa 90.000, tidak genap 100.000. Nah itu orang-orang yang demikian, hanya melekat pada harta yang ada pada dirinya. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam penutupan pelayanan pada tanggal 1 Desember ini, firman Tuhan itu mengajak kepada kita semua supaya kita senantiasa mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Jangan mencari kebenaran manusia, karena kebenaran manusia itu adalah kebenaran duniawi. Tidak ada kebenaran Allah di dalamnya. Karena itu tadi pada pokok renungan kita pada saat ini, yaitu hal kekhawatiran dan juga hal untuk membagikan harta yang ada pada kita kepada orang-orang miskin. Karena dikatakan, jikalau kita menumpuk barang atau harta di dunia ini akan dimakan oleh ngengat atau rayap. Saya dapat membayangkan kalau kita menumpuk pakaian kita di lemari itu berpuluh-puluh tahun, kita membukanya sudah rusak, dimakan oleh ngengat, dimakan oleh rayap. Mungkin begitu perbandingannya, bahwa kalau kita mengumpul harta di dunia ini, kalau kita sudah meninggal, kita meninggalkannya. Padahal dikatakan, kumpulkanlah harta di surga, karena di surga adalah tempat yang abadi, tempat yang kekal untuk menumpukan harta kekayaan kita di sana, yaitu dikatakan pencuri tidak mendekatinya dan ngengat tidak merusakkannya. Karena itu marilah dalam kehidupan kita untuk menghadapi tahun 2022 ini, mari kita camkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dan bukan baru sekarang kita mau camkan bahwa janganlah kumpulkan harta di bumi, tetapi dari kita pemuda kita sudah tahu tentang harta di bumi dan tentang harta di surga. Karena itu kumpulkanlah harta di surga, karena di surga pencuri tidak mencurinya dan ngengat tidak merusakkannya. Apabila kita mengumpulkan harta di surga itu, tentunya jikalau Tuhan
memanggil kita kembali ke pangkuannya di surga. Tentunya sudah ada bekal kita di atas surga, yaitu perbuatan-perbuatan kita yang baik dalam kehidupan kita, membantu orang-orang yang berkekurangan dan juga memperhatikan orang-orang yang miskin di dalam kehidupan kita. Itulah harta yang kita kumpulkan di surga, karena memang Tuhan mengingatkan kita supaya kita tetap saling memperdulikan, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara kasih di dalam Yesus Kristus, marilah kita tetap melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka kehidupan kita layak di hadapan Tuhan dan ada berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita ini. Demikian pun juga ketika Tuhan memanggil kita, kita sudah ada bekal di surga. Dan kita kembali ke sana bersama-sama dengan Allah Bapa di surga. Bapak Ibu saudara-saudara, dalam menghadapi masa Natal ini, mari kita tetap mengutamakan Tuhan dalam hidup ini. Walaupun kita dikatakan pelayanan, pelkat dan juga ibadah rumah tangga tidak akan sementara ini ditutup. Tetapi hari Minggu kita tetap beribadah, jangan kita lupakan. Karena itu marilah kita menghadapi, menanti, mengingatkan masa raya Natal ini, kelahiran Yesus Kristus. Kita tetap menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan percayalah bahwa Tuhan pasti datang dan mengangkat kita ke surga, bersama-sama berdiam di surga bersama dengan Allah Bapa. Tuhan Yesus memberkati kita dalam kehidupan kita sebagai kepala keluarga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai pemuda dan pemudi, anak-anak Tuhan. Tuhan pasti menyertai dan memberkati kita semua. Amin. Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu, nyatakan jalan-Mu dan firman-Mu. Ku serahkan hidupku pada bimbingan-Mu, dekatkan diriku kepadamu. Ajarlah ku kenal anugerah-Mu, sinarilah dengan terang wajah-Mu, hapuskan dosaku, diami hatiku, kiranya ku tetap bersamamu. Jemaat, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa di surga, kami mau mengucap syukur untuk waktu yang Tuhan senantiasa berikan kepada kami
Sepanjang hari ini kami sudah boleh melakukan segala aktivitas kami Tuhan. Dan pada saat ini kami bersyukur Tuhan, kami boleh berada dalam persekutuan jemaat di tempat ini. Kami sudah boleh beribadah pada hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan dalam ibadah kami saat ini. Ibadah tutup tahun kegiatan pelayanan di jemaat kami. Tuhan terima kasih, kami sudah boleh duduk bersama menikmati sabda kebenaran firman Tuhan yang boleh menguatkan kami pada malam hari ini. Dalam kami ada di saat-saat masa penantian kami Tuhan. Penantian akan kelahiran-Mu dalam kehidupan kami. Khususnya di dalam hati kami Tuhan. Ya Allah, Bapa di dalam surga, di masa-masa penantian ini, kami mau mempersiapkan kehidupan kami untuk menyambut Engkau hadir di dalam kehidupan kami, di dalam hati kami Tuhan. Untuk itu Tuhan, biarlah Engkau senantiasa mau membimbing kami, untuk kami senantiasa bersandar dan berharap hanya kepadamu. Ya Allah, Bapa di dalam surga, pada malam hari ini, di dalam doa kami saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk para pelayan di dalam jemaat ini. Baik kami sebagai pendeta, kami sebagai majelis jemaat, para unit-unit misioner, pengurus dan pelayan PAPT, karyawan kantor, koster, bahkan pihak-pihak yang senantiasa mau memberi diri untuk terlibat dalam pelayanan di jemaat ini. Ya Allah, Bapa di dalam surga, setahun lamanya kami sudah melakukan tugas pelayanan kami. Kami tahu kami penuh dengan kekurangan, namun kami berserah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan berkenan untuk setiap pelayanan yang sudah kami lakukan Tuhan. Dan Tuhan sempurnakan. Terima kasih Bapa. Malam hari ini kami juga mau berdoa untuk jemaat di tempat ini yang bergumul dengan sakit penyakit. Jemaat yang bergumul dalam kelemahan tubuh mereka Tuhan. Kami datang membawa mereka kepadamu di dalam doa kami saat ini. Tuhan, biarlah Engkau mau datang melawat kehidupan mereka. Sehingga di tengah-tengah mereka menghadapi pergumulan sakit penyakit, akan kelemahan tubuh mereka Tuhan. Mereka senantiasa kuat karena Tuhan mau menopang akan kehidupan mereka. Akan mereka di dalam menanti akan kuasa Tuhan. Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan mereka untuk mendapatkan kesembuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah kami yang berserah kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ya Allah, Bapa dalam kerajaan sorga, pada kesempatan malam hari ini, kami mau berdoa bagi bangsa dan negara. Teristimewa ya Tuhan, peran serta pemerintah di dalam mengatasi pandemi COVID-19. Kami sebagai warga jemaat, sekaligus juga warga negara Indonesia, biarlah kiranya kami juga mengambil bagian di dalam upaya pemerintah untuk meminimalisir penyebaran virus COVID-19. Ya Allah Bapa di sorga, kami berdoa bagi pimpinan bangsa dan negara kami, Presiden, Wakil Presiden, serta jajaran para menteri,
kepala pemerintahan provinsi, kabupaten, bahkan di tingkat-tingkat yang lebih kecil, kiranya Tuhan beri mereka hikmat, agar dalam setiap pengambilan keputusan benar-benar itu boleh mendatangkan damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan kami berbangsa dan bernegara. Kami juga mau berdoa, ya Allah kami, buat jemaat Tuhan di GPB Bahtera Kasih Makassar ini, yang Kau sudah nyatakan sukacita oleh karena pertambahan usia, dalam segala hal yang mendatangkan sukacita bagi mereka. Biarlah juga mereka boleh mensyukurinya dan melihat sukacita yang mereka alami oleh karena pertolongan dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Ya Allah Bapa di sorga, kami berdoa bagi gereja, secara khusus gereja GPIB dalam tingkat sinodal, dalam musyawarah pelayanan, bahkan di jemaat. Secara khusus ya Tuhan, kami berdoa bagi gereja Tuhan, jemaat Bahtera Kasih Makassar. Dalam setiap program kerja yang dibuat, biarlah kiranya Tuhan campur tangan di dalamnya, supaya setiap kegiatan program yang sudah dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan benar-benar mendatangkan sukacita bagi jemaat, bahkan bagi masyarakat yang ada di sekitar gereja kami. Terima kasih ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga. Ini doa syukur kami, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Kristus, dalam rangkaian doa syafaat ini, Bapa, kami juga bersatu hati untuk mendoakan saudara kekasih kami yang rencana besok akan dioperasi, yaitu Bapak William Paslah. Rencana operasi besok tanggal 2 Desember 2021 pada pukul 3 sore di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Jakarta. Tuhan tolong, pakailah tenaga medis untuk melaksanakan tugas operasi ini, sehingga Bapak kekasih dapat melewati masa-masa kritisnya Tuhan, dan dia dapat dioperasi dengan baik, dia boleh sembuh kembali. Itu hanya karena Tuhan yang menolong, memberkatinya. Karena itu Bapa di dalam surga, berkati juga keluarga yang mungkin hadir di sana, berikan kekuatan kepada mereka, kesabaran sehingga mereka juga dapat menyaksikan jalannya operasi dengan baik. Bapa di dalam surga, kami bersatu hati mendoakan saudara-saudara kami yang bertugas mengambil bagian dalam ibadah penutupan pada malam hari ini, yaitu saudara kami pemandu lagu dan juga organis dan juga solois yang telah memuji-muji nama Tuhan, dan juga Satgas COVID-19 berkati juga dalam melaksanakan tugasnya, dan juga dalam anggota-anggota yang mengambil bagian pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati semua talenta-talenta yang Tuhan berikan kepada mereka. Biarlah mereka dengan penuh sukacita melakukan dan melaksanakannya sebagai ucapan syukur mereka. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sudah mengambil bagian dalam ibadah ini, baik yang ada di rumah masing-masing maupun yang ada di dalam rumah-Mu ini Tuhan. Berkati saudara-saudara kami Tuhan. Bapa di dalam surga, inilah doa syukur kami. Dengarkanlah doa kami yang kami persembahkan di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami Tuhan, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan puji-pujian bagi saudari yang sudah bersiap. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih luas dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Jemaat Tuhan, pemberian terbesar Allah dalam kehidupan kita adalah Ia memberi putranya yang tunggal agar kita beroleh keselamatan.
Hari ini kita sudah di penghujung tahun kegiatan pelayanan dan Tuhan sudah memberkati pribadi kita, pekerjaan kita, dan keluarga kita. Yang sakit Ia sembuhkan, yang memiliki pergumulan diberikan jalan keluar, yang memohon pertolongan diberikannya pertolongan. Sebagai tanda syukur kita, maka saya mengundang semua jemaat untuk memberikan persembahan syukur. Kita menyanyi Gita Bakti 81 bait yang pertama. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Bawa persembahanmu segera pada Tuhan Allahmu. Ingat akan janjinya tetap, Ia memberkatimu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Bersama kita menyanyikan bait yang kedua. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Di persepuluhanmu dengan hati tulus dan penuh,
Bersama kita berdiri untuk mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas berkat yang telah Engkau berikan dalam kehidupan keluarga kami. Kiranya Tuhan, Engkau akan melanjutkan penyertaan Tuhan, khususnya dalam pelayanan dan pekerjaan kami. Dan biarlah berkat-Mu akan selalu mencukupkan yang menjadi kebutuhan hidup kami. Bapa kami yang di surga, sebagai tanda syukur kami telah mempersembahkan sebagian kecil yang begitu banyak yang Engkau telah berikan kepada kami. Ajarkan kami ya Tuhan untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan biarlah persembahan yang telah kami berikan dapat dikelola dengan hikmat sehingga menjadi alat di dalam mendukung pelayanan gereja, dalam pemberitaan Tuhan, firman Tuhan, dan melalui diakonia bagi jemaat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Mohon perhatian seluruh jemaat untuk kuarta jemaat Rabu 1 Desember 2021 yang mengingatkan akan panggilan, pengutusan, dan pelayan gereja. Majelis Jemaat GPB Jemaat Bahtera Kasih mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta Dina Lambe Payembonan, pelayan liturgi, pelaksana harian Majelis Jemaat, organis Saudara Samuel Siaran Mual, pemandu lagu Ibu Mariana Sahal, persembahan pujian Saudari Monica Rumiap, produksi siaran tim multimedia, dan pengawas protokol kesehatan Satuan Tugas Taktis Adaptasi Kebiasaan Baru. Atas pelayanannya pada hari ini, Tuhan memberkati. Disampaikan kepada seluruh warga Sidi Gereja bahwa ibadah perjamuan kudus masa Adventus akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2021 pada tempat dan jam ibadah berikut ini. Pertama, di Gereja Bahtera Kasih dilaksanakan pada pukul 6 pagi, 9 pagi, dan akan berlangsung live streaming. Selanjutnya pukul 4:30 petang dan pukul 7 malam. Yang kedua, di Filipi dilaksanakan pada jam 8 pagi dan Aspol Todopuli pada jam 9 pagi. Diharapkan persiapan hati seluruh warga Sidi Gereja untuk mengambil bagian dalam pelayanan sakramen perjamuan kudus tersebut. Dalam menjalankan protokol kesehatan, maka diharapkan jemaat yang akan mengikuti ibadah tersebut di atas agar mendaftarkan diri di kantor majelis jemaat pada setiap hari kerja, hari Selasa sampai Sabtu pukul 8.30 sampai 17.00. Disampaikan juga bahwa pelayanan perjamuan kudus bagi orang sakit di rumah dan rumah sakit akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 pukul 8.00 sampai dengan selesai. Demikian disampaikan untuk diperhatikan oleh seluruh warga Sidi Gereja. Selanjutnya disampaikan kepada seluruh pelayan firman, diaken dan penatua bahwa persiapan perjamuan kudus akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021 waktu pukul 18.00 WITA, tempat gedung Gereja Bahtera Kasih. Untuk maksud tersebut, maka seluruh pendeta, penatua atau diaken yang melayani dalam ibadah perjamuan kudus wajib hadir.
Hal ini dimaksudkan agar pelayanan sakramen perjamuan kudus dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Dan penyampaian ini bersifat undangan. Majelis Jemaat GPB Bahtera Kasih Makassar menyampaikan terima kasih atas setiap bentuk bantuan yang diberikan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk menunjang kegiatan pelayanan di jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, selamat malam, salam dalam kasih Tuhan. Di tata ibadah, kata sambutan. Biasanya kalau kata sambutan itu untuk memulai sebuah kegiatan. Jadi pada kesempatan malam hari ini mewakili pelaksana harian Majelis Jemaat, saya akan menyampaikan catatan dalam sebuah bahtera. Bapak Ibu yang terkasih, di penghujung tahun 2018 itu kita mengalami awal-awal pandemi COVID-19. Dan itu berpengaruh dalam kehidupan kita selaku gereja. Kita menghadapi cara beribadah yang tidak lagi dilakukan seperti pada umumnya pada awal-awal atau pada saat sebelum terjadinya pandemi itu. Dan tentu hal ini menjadi sebuah masalah dalam kehidupan bergereja, dalam pelayanan gereja bagi jemaat Tuhan yang ada di Jemaat Bahtera Kasih Makassar. Kita sebagai warga gereja, warga jemaat GPB Bahtera Kasih Makassar, kita seperti kehilangan bahwa apa yang akan kami lakukan ketika kami mau beribadah. Saya teringat dengan cerita di Alkitab di dalam Lukas ketika Yesus bersama murid-murid menyeberang dari dalam danau itu, mau menyeberang. Yesus bersama dengan murid-murid, dan di dalam perjalanan tiba-tiba perahu yang ditumpangi oleh Yesus bersama murid-murid itu dilanda taufan, sehingga perahu itu kemasukan air. Dan murid-murid takut, khawatir. Padahal mereka bersama-sama Yesus di dalam perahu itu. Nah, di dalam cerita itu akhirnya murid-murid membangunkan Yesus, "Guru, kami akan mati." Yesus bangun dan dikatakan di situ Yesus menghardik taufan itu dan taufan itu pun reda. Kita juga mungkin dalam pelayanan kita, bahkan dalam kerinduan kita bersama untuk beribadah, hilang apa yang kami perbuat ketika dibatasi atau dilarang beribadah. Tetapi GPIB tetap memperhatikan, tetap memiliki kerinduan apa yang diinginkan oleh jemaat. Maka kita lakukanlah apa yang sampai saat ini pun juga masih berlangsung, yaitu ibadah secara daring. Jadi kerinduan-kerinduan kita untuk beribadah itu oleh GPIB difasilitasi
melalui ibadah secara daring. Dan syukur, puji Tuhan, bahwa dalam gerak cepat yang dilakukan oleh GPIB secara khusus di Jemaat Bahtera Kasih, potensi-potensi jemaat yang ada itu dimaksimalkan, dioptimalkan, sehingga terbentuk tim multimedia yang bisa memfasilitasi apa yang menjadi kerinduan bagi jemaat yang ada di Bahtera Kasih. Nah, ini sekilas kondisi keadaan kita di tahun 2019 hingga di tahun 2020. Dan kita juga melihat antusias kerinduan jemaat untuk beribadah itu, sehingga oleh pelaksana harian majelis jemaat dalam pertimbangan atau dalam saran yang dilakukan oleh tim adaptasi kebiasaan baru Bahtera Kasih itu memberi kesempatan kepada jemaat untuk beribadah secara luring dan daring. Nah, ketersediaan sarana ini seharusnya dan selayaknya itu juga mendorong jemaat untuk mengambil bagian di dalamnya. Namun kita juga tidak bisa menutup mata melihat kondisi yang ada. Ternyata yang di awal itu ketika terjadi pandemi, kerinduan jemaat untuk beribadah itu begitu antusias. Dan ketika sudah terwadahi dalam ibadah luring dan daring, kita pun juga melihat kondisi kurang maksimal. Jadi ini sebuah ajakan bahwa panggilan kita bersama bahwa apa yang sudah difasilitasi, apa yang menjadi kerinduan dari jemaat itu tersedia. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai sebuah bahtera, kita seperti di tengah lautan terombang-ambing. Begitupun juga dalam kehidupan kita berjemaat, bahkan dalam kehidupan kita berkeluarga masing-masing, kita mengalami pergumulan, kita mengalami permasalahan-permasalahan. Sama dalam cerita di dalam Injil, ketika kita memohon campur tangan Tuhan, maka Tuhan hadir untuk menolong kita. Hanya saja fokus itu sama seperti murid-murid. Fokus murid-murid itu melihat keadaan kondisi yang di luar. Sama dengan ketika terjadi pandemi, fokus kita terhadap keadaan di sekitar luar kita. Kita tidak fokus kepada Tuhan. Oleh karena itu, gereja dalam hal ini GPIB, secara khusus GPIB Bahtera Kasih, melihat hal itu supaya jemaat terfokus kembali kepada Tuhan. Nah, untuk itu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita saling menopang dalam kehidupan kita berjemaat. Seperti tadi yang dikatakan oleh Ibu Pendeta, kita saling tolong-menolong, kita saling menopang satu sama lain dalam talenta-talenta yang Tuhan berikan bagi kita. Khotbah minggu kemarin, iman tanpa perbuatan mati. Jadi marilah kita sebagai sebuah bahtera, kita yang ada di dalamnya, kita sama-sama saling mendukung, saling menopang. Seperti firman Tuhan katakan, bertolong-tolonglah kamu menanggung bebanmu. Supaya dalam tema tahunan GPIB 2021-2022 yang sekaligus juga menjadi tema 2022-2023, yaitu menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat. Jadi ketika kita melihat saudara-saudara kita, marilah kita dengan talenta yang kita miliki, mungkin dengan intelektual atau pengetahuan yang kita miliki, kita boleh menjadi bagian dari mereka. Bahkan ketika kita memiliki secara materi berkecukupan,
kita pun juga terpanggil untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, menjadi warga Jemaat Bahtera Kasih adalah keterpanggilan kita bersama dalam sebuah wadah, yaitu bahtera. Dan kita akan menuju kepada sebuah pantai yang indah. Ketika kita mengambil bagian dalam talenta yang kita miliki, bahkan harta kekayaan yang kita miliki, itu kita jadikan berkat bagi orang lain. Akhir kata, burung irian, burung cendrawasih. Terima kasih. Sekian. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, marilah kita pulang ke tempat dengan sukacita, dan bawalah sukacita dan damai sejahtera Tuhan dalam kehidupanmu, di tengah-tengah keluargamu, di tengah-tengah masyarakat, bangsa, dan negara. Mari berdiri. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, di sepanjang masa Ia beserta. Angkatlah pujian-puji namanya, berpeganglah pada janjinya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, bila ketakutan datang menyerang. Oleh firman Allah pasti kau menang. Berpeganglah pada janjinya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, karena kau dibasuh oleh darah-Nya. Kristus sudah membebaskan hidupmu. Berpeganglah pada janjinya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Marilah kita kembali ke tempat kita masing-masing dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dengan perantaraan Roh Kudus akan memberkati, menyertai kita semua dari saat ini kekal sampai selama-lamanya.
Bapak, Ibu, saudara-saudara, ibadah telah selesai. Persilakan duduk kembali.